Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 401. Dibandingkan dengan suasana sedingin es yang menyelimuti aula istana, makan malam di kediaman Feng terasa hangat dan menyenangkan. Setelah Feng Jiu selesai makan malam dengan ayahnya, dia pergi keluar untuk berjalan-jalan bersama Guan Xilin. Saat mereka melewati paviliun, angin sejuk dan lembut bertiup, meminta Leng Xuang untuk membawa kendi anggur. Mengambil kendi, Guan Xilin dan Feng Jiu pergi ke paviliun dan duduk. Tak lama kemudian, si putih dan bola kecil datang dan berbaring di kaki mereka. Jiu kecil, orang-orang yang dibawa oleh putra mahkota Galop Hijau adalah orang-orang yang hebat dan perkasa, dan aku berpikir mungkin sebaiknya kamu melarikan diri ke punggung Bukit Bunga Persik. Jika kamu muncul sebagai dokter hantu, mereka tidak akan pernah berani macam-macam denganmu. Sebagai nona muda Feng, ya, sulit untuk mengatakan hal-hal apa yang mungkin ada ke dalam pikiran mereka. Raut kepuasan yang ada di wajah Guan Xilin setelah makan malam dan ngobrol pun hilang, digantikan dengan kekhawatiran dan kontemplasi. Lawannya adalah pangeran dari negara kelas 6, dan dia telah tiba dengan 8 kultivator abadi. Jika mereka benar-benar ingin membawanya dengan paksa, bahkan kekuatan penuh dari kediaman Feng tidak akan mampu melawan mereka. Kamu tidak perlu khawatir. Mereka tidak akan mengambilku dengan paksa. Feng Jiu berkata sambil tertawa. Melihat Leng Xuang datang membawa sebotol anggur, dia berkata, bagi pangeran dari negara kelas 6, gagasan melakukan sesuatu dengan paksa akan sangat menghinanya. Jika dia benar-benar ingin mengambil seorang wanita untuk dirinya sendiri, tindakan itu sendiri tidak akan pernah terikat padanya. Apa yang membuatmu begitu yakin? Guan Xilin bertanya dengan skeptis, gagal memahami kepercayaan dirinya. Aku tidak yakin, tapi aku tahu bahwa harga diri pria tidak mengizinkannya melakukan hal itu. Tempatkan dirimu pada posisinya. Jika ini terjadi padamu, apakah kamu akan mengambil seorang wanita dengan paksa? Feng Jiu bertanya dengan sportif sambil menyesap cangkir anggurnya. Tidak pernah. Dia berseru tanpa berpikir dua kali. Baru setelah dia mengatakan ini dia berhenti dan mulai tertawa terbahak-bahak. Jadi, begitulah ya. Baiklah, Jiu kecil, bagaimana kamu tahu banyak tentang apa yang ada dalam pikiran seorang pria? Feng Jiu tersenyum licik dan berkata, apakah kamu lupa betapa miripnya saya saat berpakaian sebagai pria? Sebagai dokter hantu, dia selalu menyamar sebagai pria, dan bahkan tuan neraka yang cerdas pun tidak menyadari bahwa ada yang salah. Meskipun memikirkan hasrat homoseksual tuan neraka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Menjijikkan, pria itu sebenarnya mencoba menciumnya. Setelah sekian lama, dia masih membuatnya merinding. Sementara itu, dalam perjalanan mereka menuju negeri kemuliaan matahari, tuan neraka, bersama Grey Wolf dan Shadow satu di belakangnya, berhenti untuk beristirahat di bawah sinar bulan, karena mereka telah melakukan perjalanan sepanjang hari. Menghangatkan tangannya di depan api yang mereka buat, tuan neraka tiba-tiba bersin. Kemudian, sambil membuka matanya yang hitam seperti genangan tinta, dia melihat ke arah negeri kemuliaan matahari. Melihat kesempatan yang tepat, Grey Wolf, yang berdiri di samping, bertanya kepadanya, Tuan, apakah Anda masuk angin? Bolehkah saya membelikan Anda jubah lain untuk dipakai? Mendengar ini, Shadow One menyeringai. Setelah melotot ke arahnya, dia memandang ke kejauhan di mana pandangan tuannya tertuju dan berkata, dokter hantu pasti sedang memikirkan tuan kita. Beralih untuk melihat Shadow One, bibir tuan neraka sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman di wajahnya yang sangat tampan. Menatap ke arah Grey Wolf yang tertawa, dia bangkit, melepaskan jubahnya dan berdeham. Ayo berangkat, kita tidak boleh membuang-buang waktu di jalan. Dia harus mengakui bahwa dia juga memikirkannya. Semakin dekat dia dengannya, semakin dia memikirkannya, terutama setelah dia mendengar masalah yang baru-baru ini menimpa rumah tangganya. Sebagian dari dirinya diam-diam khawatir apakah dia bisa menahan kesengsaraan seperti itu, belum lagi Niteng, putra mahkota negeri Galop Hijau, yang secara naif percaya bahwa dia adalah miliknya. Oh, betapa dia mendekati kematian. Baik, Grey Wolf dengan cepat memadamkan api sambil berkata, Tuan benar. Kita tidak boleh membuang terlalu banyak waktu di jalan atau putra mahkota Galop Hijau mungkin akan pergi bersama dokter hantu sebelum kita sampai di sana. Kudengar putra mahkota Galop Hijau ini tidak hanya tampan, tapi dia juga petarung yang terampil,
Tiba-tiba terdiam, Grey Wolf sepertinya menelan kata-katanya ketika dia melihat Shadow 1 memelototinya. Tentu, dia ada benarnya, tapi ini bukanlah sesuatu yang ingin didengar oleh tuan mereka. Sambil menghela nafas, dia mulai merenung. Shadow 1, rubah licik itu, hanya mengatakan apa yang tuan kita ingin dengar, dan hanya orang jujur seperti dirinya yang berani mengatakan kebenaran. Sejak dahulu, kata-kata jujur selalu cenderung menyakitkan di telinga. Mendengarkan Grey Wolf saat dia berbicara, telinga tuan mereka menusuk kata-kata tampan, dan dia berbalik untuk menatap ke arah Grey Wolf dan mengejek, tampan. Mungkin menurutmu penampilanku lebih buruk daripada yang lain. Ah, itu bukanlah apa yang saya maksud. Grey Wolf berkata sambil tertawa canggung dan dengan cepat mulai keluar dari lubang ini, sambil berkata, Tuan. Keagungan Anda yang kuat dan termasyhur tidak ada bandingannya. Anda adalah pria yang paling menakjubkan dan berwibawa. Anda seperti dewa. Di semua negeri ini, hambamu yang rendah hati belum pernah melihat seseorang sehebat dirimu, Tuan. Matamu bersinar seperti matahari. Bahkan jika Pangeran Galop Hijau luar biasa di mata orang biasa, dibandingkan dengan Tuan, dia tidak lebih dari setitik debu. Di samping Tuan, dia benar-benar orang biasa. Bagaimana mungkin dokter hantu bisa melirik orang seperti dia? Tuan, tidak perlu khawatir. Kamu pikir aku khawatir? Katanya dengan nada dingin sambil mengangkat alisnya. Mendengar ini, Grey Wolf menyeka keringat di alisnya dan mencari bantuan pada Shadow 1. Kenapa dia tidak mau bicara? Setelah semua hal baik yang dia katakan tentang dia, hanya itu yang bisa dikatakan tuannya. Dan yang lebih penting lagi, tuannya jelas khawatir. Kenapa lagi dia bergegas ke kemuliaan matahari seperti ini begitu dia mendengar laporan mereka tentang niat Pangeran Galop Hijau? Apalagi yang bisa dia katakan? Jika dia tidak berhati-hati, tuannya mungkin ingin mengambil alih kepalanya. Melihat ke arah Grey Wolf, Shadow 1 melangkah maju dan menyarankan, Tuan, kita masih memiliki banyak jalan yang harus ditempuh sebelum kita mencapai negeri kemuliaan matahari. Mengapa kita tidak melanjutkan perjalanan kita? Mungkin kita bisa tiba di kediaman Feng lebih awal dan melihat apa yang direncanakan oleh dokter hantu. Memikirkan wanita yang ditinggalkan sendirian, kilatan cahaya berkedip di mata tuan neraka dan rasa sakit terdengar dari hatinya. Tidak ada gunanya berdebat dengan Grey Wolf. Memanggil pesawat mereka, mereka bertiga menuju kemuliaan matahari. Saat ini juga, terjadi keributan di kediaman Feng. Pembunuh. Seseorang berteriak dari dalam kediaman Feng, diikuti oleh suara sejumlah orang yang berebut untuk menangkap penyusup dan suara perkelahian yang teredam. Tiba-tiba, semuanya kembali sunyi, hanya untuk disela oleh erangan dan dentuman pukulan yang mendarat. Ketika Guan Xilin, yang sedang minum bersama Feng Jiu di pavilion, mendengar keributan itu, matanya berbinar kagum saat dia melihat ke arah Feng Jiu, dan berkata, Jiu kecil, kamu benar. Seseorang benar-benar datang malam ini. Ramuanmu pasti berhasil juga. Dia pingsan setelah beberapa pukulan saja. Baiklah, mereka menunggu di sana untuk memberikan pukulan kepada siapapun yang datang mengetuk. Di mana kesenangannya jika kita membiarkannya lepas begitu saja? Kita selalu bisa menanyainya setelah kita memukulinya sedikit. Sambil meminum anggur di cangkirnya, senyum nakal yang terpampang di bibirnya memberikan suasana yang memikat dengan daya tarik jahat, pesona yang tak tertahankan. Tapi, Guan Xilin memulai sebelum sedikit ragu, apakah itu benar untuk dilakukan? Mendengarkan keributan itu, sepertinya mereka sangat kasar. Tidak apa-apa, mereka tahu batasannya, dan mereka tidak akan membunuh laki-laki itu, katanya sambil tersenyum cerah. Setelah menghabiskan 2 cangkir anggur, Feng Jiu kembali ke halaman depan bersama Guan Xilin. Sesampainya di sana, mereka melihat sesosok tubuh dengan karung di kepalanya sedang diseret oleh penjaga. Melihat Feng Jiu, pengawal Feng dan yang lainnya langsung membungkuk, dan salah satu dari mereka berkata, Nona, kami menangkap seorang pembunuh yang memanjat tembok. Oh, jadi, ada seorang pembunuh yang datang mengunjungi kita. Dia berkata sambil sedikit tersenyum, memberi isyarat agar mereka melepaskan karung dari kepalanya. Kikang menarik karung itu dan memperlihatkan seorang pria yang babak belur. Orang-orang yang menahannya melepaskannya, dan dia terjatuh ke tanah. Menatap Feng Jiu melalui matanya yang bengkak, dia menutup mulutnya. Karena halaman depan cukup terang, meski wajah lelaki di tanah itu bengkak parah, raut wajahnya masih terlihat samar-samar, dan ia mengenakan jubah mewah. Ketika pandangan Feng Jiu tertuju pada pria di tanah, dia terkejut. Itu kamu, katanya dan kemudian mulai tertawa.
Hehehe, aku tidak pernah membayangkannya. Ini adalah kedua kalinya kamu terkena obatku sebanyak 2 kali sekarang. Bagaimana rasanya? Dia berkata sambil senyumnya melebar menjadi senyuman. Dia tidak pernah menyangka bahwa dialah yang akan muncul malam ini, seseorang yang pernah menderita di tangannya sebelumnya. 2 kali, sekarang, dia mencoba yang terbaik untuk menahan tawanya. Dalam perjalanannya, dia berpikir bahwa pembunuh ini pastilah karakter nyata. Dan benar saja, itu adalah putra mahkota Niteng dari negeri Galop Hijau. Tidak heran dia memiliki ketenangan seperti itu. Tapi, sejujurnya, dia sangat arogan karena berani menyelinap ke kediaman Feng sendirian. Untuk itu, dia pantas untuk sedikit dipukuli. Niteng duduk di tanah, benar-benar kelelahan. Bahkan sekarang, dia berbaring telentang, tak bergerak, menatap dengan kedua matanya yang gelap ke arah wanita cantik di hadapannya dengan senyuman bagaikan mata air yang sedang mekar. Tiba-tiba, dia melupakan rasa sakit akibat pukulan yang diterimanya. Melihat Feng Jiu tersenyum dengan senang hati, dia belum pernah melihatnya sejak terakhir kali. Satu-satunya pikiran di kepalanya adalah senyumannya, terlalu menakjubkan. Beberapa detik yang lalu, kemarahannya meluap-luap, tapi semua itu hilang ketika dia melihat senyumnya. Sepertinya semakin dekat dia dengannya, semakin jelas wanita impiannya. Ini aku, Niteng, putra mahkota Galop Hijau, katanya dengan tenang sambil matanya tetap tertuju padanya. Dia melihat keterkejutan di wajahnya dan pandangan tidak percaya di matanya. Dia menyeringai dan saat dia hendak berbicara, dia memotongnya sehingga kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Kamu benar-benar berani meniru putra mahkota Niteng dari negeri Galop Hijau. Mereka mungkin tidak mengenalimu, tapi aku yakin mengenalimu. Kamu tidak lain adalah kambing yang mengikutiku kembali ke negeri kemuliaan Matahari Kan. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu begitu berani memanjat tembok itu dan mencoba masuk ke rumahku. Raut wajahnya berubah dari terkejut menjadi tidak percaya, lalu menjadi marah. Dengan marah menunjuk ke arahnya, tiba-tiba, dia tersenyum. Ada sesuatu yang sangat tidak biasa pada senyumannya. Tahukah kamu apa cara terbaik menghadapi orang bejat sepertimu? Kata Feng Jiu sambil berlutut dan tersenyum. Menurunkan matanya perlahan, dia tersenyum jahat ketika pandangannya tertuju pada ruang di antara kedua kakinya. Lumpuhkan akar permasalahannya. Saat suaranya yang lembut terdengar di telinganya, Niteng meringis. Meskipun dia tahu dia tidak akan pernah sedrastis itu, mendengarnya mengatakan ini dan memikirkan kepribadiannya yang keras kepala, rasanya seperti hembusan angin dingin bertiup di antara kedua kakinya, menyebabkan seluruh tubuhnya mengerut dan berkontraksi. Feng Jiu terkekeh pelan, menatap Pangeran Niteng yang menyedihkan, dia berkata dengan gembira, meskipun, aku cukup lepas tangan saat ini, jadi kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan utuh. Berdiri lagi, dia melepaskan jubahnya dan berkata kepada Kikang dan yang lainnya, bawa penipu bejat ini ke istana agar Kaisa bisa mengurusnya sendiri. Baik Nona, mereka menjawab, sambil menariknya kembali, mereka meletakkan kembali karung itu di atas kepalanya dan menyeretnya pergi untuk dikirim ke istana. Setelah dia melihat mereka pergi, Guan Xilin, yang berdiri di samping, akhirnya berkata, Jiu kecil, dia tidak lain adalah putra mahkota Niteng dari Galop Hijau Kan. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya. Bagaimana lagi pangeran negeri Galop Hijau ini tahu tentang Feng Jiu? Jika mereka pernah bertemu sebelumnya dalam perjalanannya, maka tidak heran dia datang mengetuk pintu. Kami berkesempatan bertemu dalam perjalanan pulang dari perjalanan terakhirku. Sambil tersenyum tak berdaya, dia berkata, pada saat itu, aku hanya tahu bahwa dia adalah pria yang rumit, dan aku tidak pernah menganggapnya sebagai putra mahkota Galop Hijau. Jika dia berniat membunuhku saat itu, aku mungkin sudah menghabisinya secara diam-diam sejak lama. Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Benar, dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang ditemuinya di jalan adalah putra mahkota Galop Hijau, tapi sekarang dia tidak yakin apakah ada yang salah di kepalanya. Dia memukulinya saat itu, dan dia masih memiliki keberanian untuk bertanya padanya dan mencoba menjadikannya pendampingnya. Apakah dia benar-benar tidak takut dia mengebiri dia suatu hari nanti? Sejak kita mengalahkannya, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan pada kediaman Feng setelah ramuanmu habis, kata Guan Xilin yang agak khawatir sambil mengangkat alisnya. Dia yakin siapapun yang muncul akan menjadi salah saguru teks sang pangeran. Yang mengejutkannya, itu adalah sang pangeran sendiri. Akankah mereka benar-benar dilepaskan begitu saja setelah memukuli dan melukai Pangeran Galop Hijau? Tertawa pelan,
Feng Jiu melihat kekhawatiran di wajahnya dan dengan lembut menepuk pundaknya, berkata, "Tenang, saudaraku. Apapun yang terjadi, kita akan bertengkar dulu dan bertanya nanti. Kita akan baik-baik saja. Sekarang, kamu harus istirahat. Tidak ada hal lain yang akan terjadi di sini malam ini," katanya sambil memberi isyarat agar dia kembali ke kamarnya. Panggil aku jika terjadi sesuatu," katanya sambil mengangguk dan pergi. Memikirkan semuanya, dia memutuskan untuk kembali dan memeriksa semuanya besok daripada pergi ke pasar gelap. Sementara itu, di istana, sebagian besar tamu telah pergi setelah kepergian Niteng, dan bahkan Murongbo sedang kembali ke kamarnya untuk beristirahat ketika seorang penjaga berlari masuk. "Kaisar, beberapa pria dari kediaman Feng telah membawa seorang pria ke sini dan mengatakan bahwa dia mencoba menyelinap ke kediaman Feng malam ini dengan menyamar sebagai putra mahkota Galop Hijau. Mereka mengirimnya ke sini untuk ditangani oleh Anda." Mendengar ini, Murongbo, yang sedang dalam suasana hati yang buruk, membalas, "Seret dia untuk dipotong-potong." Dengan kata-kata ini, dia menyapu lengan bajunya dan berjalan menuju kamar istana. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang. "Katamu pria ini mencoba menyelinap ke kediaman Feng malam ini. Meniru putra mahkota Galop Hijau." "Iya, Tuan," kata penjaga yang hendak keluar namun dikejutkan oleh pertanyaan mendadak dari Murongbo, dan dia berbicara dengan sedikit gemetar. "Tunggu, di mana dia? Tunjukkan jalannya padaku," dia berteriak, memberi isyarat agar penjaga itu menuntunnya. Penjaga itu tidak punya pilihan selain menurut dan membawanya keluar. Namun, sesampainya di luar, mereka melihat pria yang baru saja ditekan ke tanah oleh penjaga lainnya, kini berdiri, membersihkan kotoran dari pakaiannya. Berbaring di sekelilingnya adalah para penjaga yang tidak sadarkan diri. "Berani sekali. Kamu," teriak penjaga itu sambil menghunuskan pedangnya dan bersiap bertarung hanya untuk dihentikan oleh teriakan kaisar yang berdiri di belakangnya. "Tenang, itu putra mahkota Galop Hijau." Setelah berbicara dan melihat wajah memar dan babak belur yang matanya menatap ke arahnya, kulit wajah Murongbo tampak menegang dan matanya membelalak ketakutan. Saat rahangnya ternganga dan wajahnya diliputi ketidakpercayaan, dia berkata, "Siapa? Siapa yang berani memperlakukan putra mahkota sedemikian rupa? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagaimana seseorang bisa mengalahkannya hingga mencapai kondisi seperti itu? Siapakah di negeri kemuliaan matahari yang berani menyerang putra mahkota Galop Hijau?" Bayangan kediaman Feng tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dalam keadaan tegang, dia berteriak, "Yang mulia. Apakah kediaman Feng melakukan ini padamu?" Menatapnya, Niteng berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan Murongbo yang marah dan kebingungan, terhenti di tengah jalan. Menunggu sampai dia tidak bisa lagi melihat sosok Niteng, Kaisar tiba-tiba tersadar dan berteriak kepada penjaga yang berdiri di sampingnya, "Apa yang terjadi? Jelaskan semuanya untuk kaisarmu ini." Sambil berlutut, penjaga itu menjawab dengan gemetar, "Putra mahkota Galop Hijau yang menyelinap ke kediaman Feng." Orang-orang di kediaman Feng menangkapnya, mengira dia adalah seorang pembunuh. Gadis Feng yang tidak tahu malu dan kurang ajar itu. Karena marah, dia berteriak, "Penjaga, bawakan aku orang-orang dari kediaman Feng yang menyerang putra mahkota Galop Hijau." Dalam kemarahannya, Kaisar memanggil penjaga istana kerajaan untuk menangkap para penyerang dari kediaman Feng. Di satu sisi, dia ingin menunjukkan rasa hormatnya kepada putra mahkota Galop Hijau dan menunjukkan kepadanya bagaimana mereka menangani masalah seperti itu di kemuliaan matahari. Di sisi lain, dia ingin mengirim pesan ke kediaman Feng agar mereka tahu bahwa segala sesuatunya akan berbeda di kediaman Feng mulai hari ini dan seterusnya. Jika mereka berani bertindak lagi dengan pelanggaran hukum yang berani, dia akan mencabut klan Feng sendiri. Dengan perintah ini, skuadron pengawal kerajaan mengalir keluar di tengah malam menuju kediaman Feng. Pemandangan semua penjaga dan kuda mereka berlarian di jalanan dengan seragam saat mendekati kediaman Feng tentu saja menimbulkan kehebohan di seluruh kota. Berita tentang pengawal kerajaan yang mengalir ke seluruh kota membuat khawatir dan mengejutkan banyak klan. Apa yang begitu mendesak sehingga harus diselesaikan pada tengah malam? Apakah semua penjaga itu menuju ke kediaman Feng? Apa yang ingin mereka lakukan di sana? Meskipun banyak klan di kota itu mengejek anggota keluarga Feng dan dengan tidak sabar menunggu kejatuhan mereka, banyak keluarga yang jujur tidak tahan melihat kaisar bertindak seperti ini. Jika ada satu hal yang diketahui oleh penduduk kota Bulan Berawan, bahkan oleh penduduk seluruh kemuliaan matahari, itu adalah bahwa keluarga Feng adalah penjaga setia tanah air.
Patriark Feng Tua dan Feng Xiao sama-sama loyalis. Mereka adalah pembela kemuliaan matahari yang gigih dan patriotik. Bersama dengan pengawal Feng, mereka telah menyelamatkan kemuliaan matahari dari banyak kebuntuan. Jelas bagi orang-orang ini bahwa jika bukan karena perlindungan mereka, kemuliaan matahari kelas 9 mereka yang rendahan akan ditelan oleh satu negara atau lainnya sejak lama. Bagaimana mereka bisa berdiam diri saat Murong Bo menganiaya nona muda Feng, benteng harapan terakhir keluarga. Meskipun saat itu sudah larut malam, ruang aula keluarga Geng, salah satu keluarga terbesar di kota Bulan Berawan, dipenuhi oleh orang-orang. Patriark tua keluarga Geng baru saja meninggalkan gerbang kota pada hari itu, namun ketika berita tentang kejadian baru-baru ini menarik perhatian anggota keluarga lainnya, mereka memanggilnya kembali ke rumah untuk mengadakan pertemuan. Sekarang, setelah mendengar berita tentang apa yang terjadi malam itu, Patriark Geng menghantamkan tinjunya yang berat ke atas meja dengan suara keras, membungkam semua orang di ruangan itu. Melihat wajah keriput dari Patriark tua keluarga Geng, mereka melihat kemarahan yang tak terkendali. Meskipun suaranya tidak bisa menyembunyikan usianya, kekuatan kemarahannya sama seperti seorang pria muda. Murong Bo ini sudah keterlaluan. Teriak Patriark tua keluarga Geng, walaupun Patriark Feng sudah menghilang dan Feng Xiao yang masih dalam keadaan koma telah meninggalkan nona muda Feng sendirian, alih-alih menawarkan diri untuk melindunginya, Murong Bo ini, yang diakui sebagai pemimpin tertinggi, bersikeras untuk mengepungnya lebih jauh. Dia menunjukkan sifat aslinya sebagai penjahat. Tidak ada yang berani berbicara. Hingga saat ini, kediaman Geng hanya mengamati secara diam-diam dari pinggir lapangan. Sekarang, mendengar kata-kata lelaki tua itu, sepertinya hal itu semakin memperkeruh hubungan antara keluarga Feng dan keluarga kerajaan. Sang patriark tua dan patriark tua keluarga Feng dikatakan telah berteman selama bertahun-tahun, namun junior mereka belum pernah melihat mereka berdua bersama di satu tempat sebelumnya. Karena patriark tua menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kultivasi dan pemurnian secara tertutup, tidak ada yang berani mengganggunya dengan urusan seperti itu. Namun, mendengar dia mengatakan hal seperti itu, sepertinya dia ingin maju demi keluarga Feng. Pria parubaya yang duduk di kursi kehormatan kedua merenung sejenak sebelum dia memandang ke arah orang tua yang duduk di kursi kehormatan dan berkata dengan nada serius, "Ayah, dari apa yang aku tahu, akhir-akhir ini, Murong Bo telah berada di kursi kehormatan. Selalu memberi tekanan untuk mempersulit kediaman Feng, dan mungkin dia ingin menggunakan pengawal Feng untuk dirinya sendiri. Kebetulan putra mahkota Galop Hijau telah tiba, berharap dapat ikut menekan dan membatasi masalah ini. Jika kita mengibarkan bendera kita pada Feng, aku khawatir keluarga Geng kita saja tidak akan cukup." Patriark tua perlahan bertanya kepada putranya, "Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan?" Karena patriark mereka telah jatuh dan karena penindasan oleh Murong Bo, banyak keluarga memilih untuk menghindari kediaman Feng, namun masih ada beberapa keluarga yang tidak akan berdiam diri. Patriark tua Feng dan Feng Xiao adalah pria yang jujur, dan banyak orang telah diberkati oleh kebaikan mereka. Keluarga-keluarga itu akan mundur dari seruan bertindak ini karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan keluarga kerajaan. Jika keluarga Geng kita yang memimpin, aku jamin mereka akan berdiri di belakang kita. Mendengar ini, patriark tua keluarga Geng mengangguk pelan pada dirinya sendiri, dan bahkan orang lain yang duduk di sekitar ruangan menunjukkan persetujuan mereka. Memang, inilah inti permasalahannya. Banyak orang di kota Bulan Berawan yang diberkati oleh kebaikan dari patriark tua Feng dan Feng Xiao, namun meminta keluarga-keluarga ini untuk berkonfrontasi dengan keluarga kerajaan, mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Itu sebabnya masih banyak yang belum berdiri dan mengapa begitu banyak yang berdiri menonton di pinggir lapangan. Patriark tua Geng mengangguk dan berkata, kamu yang menangani ini. Aku berhutang nyawaku pada Patriark Feng. Dengan keberadaannya yang tidak diketahui dan putranya dalam keadaan koma, beban kediaman Feng harus ditanggung di pundak nona muda Feng sendirian. Kita bukanlah orang yang kejam, dan kita tidak bisa berdiam diri dan menyaksikan hal ini terjadi. Bahkan jika tidak ada orang lain yang angkat bicara, bukankah hati nurani kita masih akan terusik? Ya, ayah, jangan takut. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, jawab Patriark Geng dengan suara pelan sambil memerintahkan beberapa anak buahnya untuk berkomunikasi dengan keluarga-keluarga lain di seluruh kota, memerintahkan orang lain untuk bersiap-siap memeriksa residensi Feng. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Murong Bo pada saat seperti ini? Pengawal Feng di seluruh kota Bulan Berawan menyaksikan sejumlah besar penjaga istana kerajaan mengalir melalui jalan-jalan gelap menuju kediaman Feng. Diam-diam mengikuti,
Mereka bersembunyi di kegelapan, menunggu untuk menyerang tanda bahaya pertama. Sementara itu, di kediaman Feng, Feng Jiu yang baru saja selesai mandi, duduk di meja batu di halaman dengan mengenakan gaun sederhana. Saat Leng Xuang membantu memeras air dari rambutnya, dia membaca dengan santai buku di tangannya sambil menunggu rambutnya mengering. Baiklah, Nona, kata Leng Xuang sambil mundur selangkah untuk membantunya menyatukan rambut hitam halusnya. Jawabnya sambil mengembalikan buku itu ke dalam istana roh cincin ruang miliknya. Sambil menguap, dia hendak menuju kamarnya untuk tidur ketika dia melihat sesosok tubuh berlari masuk. Nona, penjaga istana kerajaan sedang mengepung kediaman. Kata Feng Jiu, berhenti, setengah berbalik, dan mengarahkan alisnya kembali ke orang yang baru saja masuk. Di senja hari, kulitnya memancarkan cahaya yang mempesona saat dia dengan lembut membuka bibir merahnya yang dalam untuk berkata, penjaga istana kerajaan mengepung kediaman Feng kita. Mengapa mereka melakukan itu? Mereka bilang mereka ingin kita menyerahkan orang-orang yang menyerang putra mahkota Galop Hijau, kata Kikang yang dengan cepat menundukkan kepalanya ketika dia melihat betapa minimnya pakaian majikannya. Saat ini, Leng Xuang sudah keluar dari kamarnya dengan jubah luarnya. Saat dia meletakkan jubah di sekelilingnya, Feng Jiu dengan cepat mengencangkan ikat pinggang di pinggangnya, dan Leng Xuang membantunya mengikat rambutnya dengan pita sutra. Setelah menata rambutnya, Leng Xuang melangkah mundur dan berdiri tegak. Ayo kita lihat, kata Feng Jiu sambil merapikan pakaiannya dan berjalan keluar halaman. Ya, jawab Kikang sambil segera mengikutinya. Sementara itu, di luar gerbang kediaman Feng, para penjaga istana kerajaan mengepung seluruh kompleks dengan obor di tangan mereka, menerangi area luas di sekitar mereka seolah-olah saat itu siang hari. Selain dua regu penjaga istana kerajaan yang mengelilingi sisi kiri dan kanan kediaman Feng, ada juga dua regu penjaga yang ditempatkan di kiri dan kanan gerbang depan, semuanya tak kenal takut dan mengesankan. Yang memimpin orang-orang ini adalah dua jenderal pengawal kerajaan, keduanya mengenakan baju zirah lengkap, mengenakan pedang panjang di pinggang mereka. Ada keganasan pada orang-orang ini, dan ketika melihatnya lebih dekat, bisa dilihat kegembiraan sekaligus kekejaman dalam ekspresi mereka. Orang-orang ini terlalu bersemangat untuk memenuhi perintah untuk menangkap orang-orang dari kediaman Feng. Mereka sangat jelas tentang apa yang dilambangkan oleh keluarga Feng, dan para penjaga keluarga Feng, yang dikenal oleh semua orang sebagai pengawal Feng, dipuji sebagai prajurit dan penjaga terbaik yang dapat ditemukan siapapun. Para jenderal ini sudah lama menunggu kesempatan untuk membandingkan kekuatan mereka. Sekarang mereka akhirnya mempunyai kesempatan untuk melakukannya, mereka menolak untuk membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Nona muda Feng, atas perintah kaisar kita, saya di sini untuk menangkap orang-orang yang menyerang putra mahkota Galop Hijau. Serahkan mereka, Nona muda Feng. Suara mistis dan tegas dari salah satu dari dua jenderal itu terdengar nyaring dan jelas di tengah keheningan malam. Perintahnya terdengar jelas oleh semua orang di kediaman Feng dan mengejutkan banyak orang yang berkumpul untuk menyaksikan kejadian tersebut. Menyerang putra mahkota hijau Galop. Tidak, ini benar-benar. Kamu, ketuk pintunya, kata sang jenderal sambil memberi isyarat kepada dua pengawal kerajaan, tetapi saat para penjaga itu melangkah maju dan bahkan sebelum tinju mereka mendarat di pintu, gerbang menuju kediaman Feng perlahan-lahan terbuka. Di sana, berdiri di pintu masuk adalah nona muda Feng berpakaian merah, wajahnya yang cantik membangkitkan rasa pesona yang segera membuat kedua penjaga lengah. Melihat dua penjaga yang tercengang itu, meneteskan air liur karena hasrat dan kekaguman pada nonanya Feng Jiu, Leng Xuang langsung mengirim kedua pria itu terbang dengan tendangan yang kuat. Minggir, dia mencemooh dengan suara dingin dan menggigit seperti embun beku. Karena kedua pengawal kerajaan terlena oleh kecantikannya, mereka tidak punya akal sehat untuk menangkis tendangannya, yang membuat mereka terjatuh ke tanah. Kamu, kedua lelaki itu berteriak ketika mereka bangkit kembali dan menghunuskan pedang mereka untuk bertarung ketika mereka lagi-lagi terpana oleh nona muda Feng yang cantik dan menawan ketika dia membuka mulut untuk berbicara. Apa? Kamu ingin bertarung di pintu gerbang kediaman Feng? Feng Jiu, berpakaian merah dengan sikap percaya diri yang begitu menakutkan, memandang mereka dengan senyuman setengah bertanya. Keindahan mempesona yang menyihir mereka itu, lebih ke arah kagum daripada pesona jahat, dan kepercayaan diri serta ketenangan yang dalam di matanya membuat kedua penjaga itu tanpa sadar menundukkan kepala dan mundur, enggan menatapnya langsung. Saat melihat sosok merah yang bersinar keluar, kerumunan yang mengelilingi kediaman terdiam dan terpesona.
Mereka tahu bahwa nona muda Feng Qingge adalah wanita tercantik di seluruh kemuliaan matahari. Semua laki-laki dan anak laki-laki di seluruh negeri mengetahui kecantikannya yang luar biasa, dan mereka semua melirik ke arahnya ketika dia berpapasan dengan mereka di jalan pada saat-saat tertentu. Tetapi ketika bertemu dengannya begitu tiba-tiba, mereka semua terkejut melihat betapa jauh lebih cantiknya dia. Nona muda Feng sepertinya ada pada malam yang istimewa ini. Sampai saat ini, kecantikannya adalah sesuatu yang baik dan lembut, seperti cahaya lembut cahaya bulan. Namun kini, kecantikannya bersinar bagaikan matahari. Kilatan api di matanya, begitu menyilaukan, begitu menyentuh, mata itu, senyuman itu, terpesona oleh sikap acuh tak acuhnya. Bahkan sedikit gerakan saja akan membuat mereka pingsan. Tapi dia hanyalah seorang wanita biasa yang melawan semua pengawal kerajaan ini, apakah dia tidak takut? Memikirkan hal ini, orang-orang menguatkan diri mereka dan mulai mengkhawatirkan nasibnya. Melihatnya muncul dari kediaman, kedua jenderal itu melangkah maju, memelototinya saat mereka berbicara belak-belakan, berkata, melihatnya muncul dari kediaman, kedua jenderal itu maju ke depan, memandangnya dengan tajam sambil berkata dengan tegas, Nona muda Feng, saya di sini atas perintah. Serahkan orang-orang yang menyerang Pangeran Mahkota Galop Hijau. Sang Kaisar telah memerintahkan kami untuk menangkap Nona muda Feng sebagai gantinya jika dia menyembunyikan para buronan. Menyerang Putra Mahkota Galop Hijau. Kapan? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang ini? Dia berkata sambil mengangkat alisnya sambil bercanda ke arah dua jenderal yang mendekat. Melihat bahwa dia menolak untuk menyerah, wajah kedua jenderal itu menjadi gelap ketika salah satu dari mereka berkata, orang yang Anda kirim ke istana malam ini tidak lain adalah Putra Mahkota Galop Hijau. Nona muda Feng, jika Anda tidak menyerahkannya atas orang-orang yang terburu-buru itu, jangan salahkan kami karena bersikap tidak baik. Oh. Dan bagaimana kamu bisa bersikap tidak baik? Katanya sambil sedikit menyeringai, dengan dingin membalas tatapan mereka dan berkata, dan ada apa semua ini? Mengapa membawa pengawal kerajaan di tengah malam untuk mengepung kediaman kami? Siapa yang memberimu hak untuk melakukannya? Jika tidak memberiku jawaban yang bagus, ya, aku sendiri mungkin juga akan tidak begitu baik. Beritahu aku, dia berteriak, meski dia tetap tenang dan tenang, siapa yang memberimu hak untuk mengepung kediaman Feng? Suaranya tajam dan tegas sehingga membuat mereka merinding. Semua orang di sekitar bisa merasakan turbulensi misterius di udara. Namun, yang lebih mengejutkan adalah suara wanita itu tidak hanya berasal dari kediaman Feng. Sebaliknya, suara itu sepertinya bergema dari belakang mereka. Berbalik untuk melihat mengapa hal ini terjadi, para pengawal kerajaan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka ketika mereka menyadari apa yang mereka lihat. Daripada mengelilingi kediaman Feng, tampaknya kediaman Feng kini mengepung mereka. Sepertinya teriakannya menunjukkan kekhawatiran dan keterkejutan pada semua penonton, termasuk tetua klan lainnya. Pengawal Feng, itu adalah kelompok penjaga elit yang setia pada kediaman Feng. Mereka telah menempatkan diri mereka di seluruh kota bulan berawan. Jadi, itulah yang mereka rencanakan. Tidak heran keluarga Feng bisa bertindak tanpa rasa takut ketika mereka tahu bahwa mereka memiliki resimen pengawal Feng yang ditempatkan di kota bulan berawan, di sini untuk melindungi keluarga mereka. Seketika, perasaan gembira yang tak bisa dijelaskan melonjak di hati mereka. Apakah keluarga Feng berniat menentang keluarga kerajaan? Jika mereka adalah keluarga lain, mereka tidak akan pernah kekurangan kekuatan untuk melakukannya. Namun, keluarga Feng mungkin memiliki kekuatan untuk menggulingkan Murongbo. Memikirkan kemungkinan ini, para penonton dipenuhi dengan rasa kegembiraan dan antisipasi. Mendengar dia meneriakkan kata-kata ini, kedua jenderal itu merasakan perasaan jatuh di hati mereka. Melihat sekeliling mereka, mereka melihat wajah orang-orang yang berdiri di tengah kegelapan. Apakah mereka orang biasa? Apakah mereka pengawal Feng? Namun, satu hal yang bisa mereka yakini adalah ada pengawal Feng yang bersembunyi di antara kerumunan. Kamu pikir kamu bisa memberontak? Geram pemimpin jenderal itu kepada Feng Jiu, tetapi begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia melihat sesosok tubuh melintas di hadapannya, meraih pergelangan tangannya, dan membengkokkannya ke bawah dengan suara keras yang mengerikan saat suara pecahan tulang menembus malam bersama dengan Feng Jiu, suara sang jenderal berteriak kesakitan. Suara teriakannya yang tajam mengejutkan para pengawal kerajaannya, dan mereka secara naluriah menghunuskan pedang mereka. Namun, pada saat ini juga, jenderal mereka terbanting ke tanah, dan yang bisa mereka dengar hanyalah rangannya. Bahkan teriakannya yang menyedihkan telah mereda.
Yang juga menyaksikan pria yang berbaring sujud di tanah adalah pengawal Feng yang berbudi luhur dan tegas. Karena malu-malu, para lelaki itu berkeringat dingin, tidak mau melangkah maju. Lihat itu. Itulah yang terjadi jika kamu tidak menunjukkan rasa hormat pada Nona. Kata salah satu dari 8 pengawal Feng, mengamati para pengawal kerajaan dengan tatapan galak sebelum dia menatap ke arah jenderal lainnya, yang wajahnya menjadi pucat, yang sedikit mundur. Apakah kamu tidak mendengar pertanyaan Nona? Bicaralah. Siapa yang memberimu hak untuk mengepung kediaman Feng? Mendengar ini, jenderal lainnya menarik napas dalam-dalam dan mengingat perintah kaisar. Sambil menegakkan punggungnya, dia melihat ke arah penjaga Feng dan berteriak, tentu saja itu keputusan kaisar. Tidak masuk akal, teriak Feng Jiu dengan dingin, kakekku adalah pendiri kemuliaan matahari. Ayahku adalah salah satu pelindung terbesarnya. Bahkan jika keluarga Feng kita mengambil alih kekuasaan, tidak ada yang bisa menghapus penghargaan kita pada masyarakat ini. Betapa bijaknya kaisar kita, harus menunggu sampai kakekku menghilang dan ayahku sakit untuk datang ke sini dan mengintimidasi gadis tak berdaya sepertiku. Suaranya nyaring dan kuat seolah-olah dia sedang menyanjung Murongbo, namun kata-katanya berkilau dengan ujung yang tajam. Sikapnya begitu agresif sehingga sang jenderal tidak bisa menahan diri untuk tidak tersandung ke belakang. Untuk sesaat, sang jenderal terjebak dalam dilema. Jika dia mengakui bahwa dia bertindak atas perintah kaisar, bukankah dia mengatakan bahwa kaisar tidak kompeten mengirimnya ke sini untuk mengintimidasi cucu dari bapak pendiri negara dan putri pelindungnya? Dan bagaimana dengan hilangnya Feng Patriark dan Feng Xiao yang masih koma? Mengapa bertindak di saat seperti ini? Jika dia menolak untuk mengakui bahwa dia bertindak atas perintah kaisar, bukankah ini sama dengan dia memanggil para penjaga atas perintahnya sendiri untuk mengintimidasi keluarga Feng? Mengingat konsekuensinya, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengakui kejahatan yang begitu menyedihkan. Memikirkan hal ini, dia berkeringat dingin dan wajahnya menjadi pucat. Dia mulai menyesal melakukan tugas usil ini. Ini benar-benar tugas tanpa pamrih. Tidak heran tidak ada orang lain yang melawannya untuk mendapatkan kesempatan ini. Tentu saja, hanya 2 orang bodoh itulah yang berani mengambil tindakan untuk memimpin para pengawal kerajaan di malam seperti ini. Gadis tak berdaya. Tak jauh dari situ, Patriark Geng dan beberapa anak buahnya berdiri tersembunyi dari pandangan di kegelapan malam. Setelah mendengar Feng Jiu berbicara, senyuman muncul di wajahnya saat dia melihat ke seberang untuk melihat sosok berjubah merah yang percaya diri dan mempesona. Sebelum ayahnya menyampaikan pendapatnya, keluarga Geng tidak pernah mempermasalahkan masalah ini. Meskipun mereka selalu mengikuti perkembangan, mereka jarang bertemu dengan nona muda Feng yang legendaris. Mereka juga menganggapnya sebagai gadis tak berdaya, namun setelah apa yang mereka lihat malam ini, mereka tahu bahwa nona muda Feng bukanlah buah kesemek lembut yang mudah untuk diremas. Melihat bagaimana dia membalikkan keadaan dengan begitu mudah, dengan kemahiran dan kekuatan seperti itu, hingga para pengawal kerajaan tidak mau bertindak, patriark lainnya menghela nafas iri. Mereka datang ke sini berencana untuk melihat apakah dia memerlukan bantuan, tapi setelah melihat betapa cepatnya segala sesuatunya ditangani malam ini, sepertinya dia bisa menangani dirinya sendiri dengan baik. Namun, pada saat ini, suara keras dan menakutkan terdengar. Serahkan. Suara dingin itu memiliki kekuatan dahsyat dari seorang kultivator abadi, dan setelah diucapkan, sepertinya atmosfernya sendiri telah berubah sehingga orang merasa sulit bernapas. Wajah beberapa penonton yang tidak memiliki basis kultivasi mulai memutih secara bertahap, sementara yang lain berlutut dan merangkak pergi. Bahkan mereka yang memiliki basis kultivasi mulai merasa tidak nyaman, mereka berhasil melewatinya, berkeringat saat perut mereka mulai mual. Sungguh menakutkan betapa besarnya kekuatan dan kehadiran yang terkandung dalam kata-kata sederhana itu. Pada titik ini, satu demi satu, orang-orang melihat ke arah asal suara itu dan melihat 2 sosok berjubah abu-abu melompat maju dengan pedang terbang, dengan cepat mendarat di gerbang kediaman Feng untuk berdiri di hadapan nona muda Feng. Kedua pria itu berdiri dengan tangan di belakang punggung, berpakaian serba abu-abu. Rambut mereka diikat, tidak ada rambut hitam yang ditemukan di kepala putih mereka, tapi mungkin karena kultivasi mereka, tidak ada satupun kerutan yang ditemukan di wajah mereka. Dari suara dan warna putih rambutnya, terlihat bahwa kedua kultivator ini setidaknya berusia 100 tahun. Ini adalah pertama kalinya kedua pria ini melihat gadis bernama Feng Qingge, gadis yang telah membuat tuan mereka terpesona. Mereka tidak dapat menyangkalnya, gadis ini memiliki penampilan yang sangat memesona. Namun bukan penampilannya yang begitu mempesona, melainkan cara dia membawa diri.
Kepercayaan diri yang ada di lubuk hatinya memberinya martabat yang melekat, dan sikap acuh tak acuhnya sepertinya memiliki pesona yang kuat. Gaun merahnya mempesona dan membuatnya tampak meyakinkan, namun angkuh dan dingin. Melihat temperamennya, sikapnya, dan penampilannya yang memesona, mereka melihat bahwa dia benar-benar sangat cantik. Bahkan sekali melihatnya saja tidak akan bisa melupakan. Memang benar, mereka akan kesulitan untuk menemukan wanita seperti itu di seluruh negara Galop Hijau. Tidak heran tuan mereka begitu terpesona sejak pertama kali melihatnya dan bertekad menjadikannya selir sampingnya. Pantas saja dia datang jauh-jauh dari Galop Hijau ke dusun kelas 9 ini hanya untuk membawanya pulang sendiri. Memperlakukan gadis ini sebagai selir samping tuan mereka di masa depan, wajah kedua lelaki tua itu melembut, dan mereka sedikit rileks. Dengan nada tegas, lelaki tua itu berkata, "Nona muda Feng, salah saguruak buahmu menyerang tuan kami. Apakah menurutmu ini akan berakhir begitu saja? Anda harus menyerahkannya. Jika tidak, meskipun Anda akan menjadi milik tuan, kami tidak akan memperlakukanmu dengan baik." Mendengar ini, Feng Jiu memelototi mereka dengan tatapan aneh, lalu berkata, "Siapa selir samping tuanmu? Kapan aku pernah menyetujui hal ini? Jangan bicara omong kosong seperti itu. Kamu akan merusak reputasiku." Mendengar ini, kedua lelaki tua itu mengangkat alis mereka, dan salah satu dari mereka berkata, "Mungkin kaisarmu tidak memberitahumu. Kami sudah mengirim orang ke sini sejak lama, dan tuan kami sendiri datang ke sini untuk membawamu kembali bersamanya kembali wanitanya, anugerah ini bisa bertahan selama beberapa generasi." Hehehe, dia tertawa pelan sambil menatap curiga pada kedua pria itu dan berkata, "Anugerah, katamu. Kalau begitu, kamu harus mencari orang lain. Aku sama sekali tidak tertarik dengan anugerah ini." Melihat ke arah jenderal yang tergeletak di tanah, dia mengangkat alisnya dan dengan lembut berkata, "Apa masih ada yang akan kamu lakukan di sini? Apakah kamu benar-benar ingin melawan kami?" Mungkin karena kedatangan kedua lelaki tua itu dan mungkin karena kepercayaan diri sang jenderal belum habis, namun dia mengangkat dagunya dan dengan sangat bangga, dia berkata, "Nona muda Feng, kenapa kamu tidak?" Semua orang menyaksikan sosok berpakaian merah itu melintas seperti hantu, membungkam sang jenderal sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dalam sekejap, sepasang tangan putih tipis melingkari leher sang jenderal dengan erat, dan meskipun dia tampaknya tidak memberikan kekuatan apapun, wajah sang jenderal mulai memucat, dan dia bahkan tidak bisa berteriak. Kebanggaan yang tadinya ada di wajahnya telah hilang, hanya digantikan dengan ekspresi kaget dan ketakutan. Waktu di sekitar mereka terasa melambat seolah semua orang menahan napas. Tertegun, mereka semua memandangi gadis yang bergerak begitu cepat. Sepertinya suasana hati yang dingin dan suram membebani dirinya, dengan kehadiran yang mengerikan dan menakutkan, tidak ada yang lebih rendah darinya. Saat ini, mereka sepertinya melihat senyuman di wajah cantiknya, tapi senyumannya sepertinya penuh kekejian. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menafsirkan apa yang baru saja terjadi, tidak ada yang bisa menyangkal suasana hati yang mengancam dalam dirinya. Apakah itu Feng Qingge yang sama yang baru saja berdiri di hadapan mereka dengan acuh tak acuh? Pada saat ini, yang bisa dilihat oleh penonton hanyalah Dewi yang haus darah. "Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku benci mengulanginya? Karena kamu tidak ingin pergi, maka tinggallah di sini selamanya," kata Feng Jiu dengan nada dingin, tenang, dan mematikan saat dia mengencangkan cengkeramannya di tenggorokannya, sehingga sang jenderal tidak punya kesempatan untuk melawan atau memberontak. Suara ledakan yang mengerikan memecah kesunyian, dan semangat sang jenderal seakan menjauh darinya saat kakinya bergerak-gerak sekali, dua kali. Hidupnya telah berakhir, dan kekuatannya melemah, lengannya terjatuh ke samping. Keheningan yang mengerikan melanda kerumunan setelah menyaksikan betapa kejam dan tegasnya dia bisa membunuh sesuka hati. Dia bertindak begitu cepat dan penuh gaya. Jenderal itu bahkan tidak punya kesempatan untuk menghalanginya, apalagi bereaksi, sebelum dia mati begitu saja di tangannya. Mengingat masalah yang menimpa kediaman Feng, bagaimana dia berani membunuh dengan kecerobohan seperti itu? Terlebih lagi, pria itu diutus oleh kaisar sendiri. Secara ceroboh, dia mengaduk panci di antara mereka, menolak untuk memberikan muka kepada kaisar. Apakah dia tidak takut kalau Murongbo akan menghancurkan kediaman Feng karena marah? Pada titik ini, karena penonton masih terpana dengan apa yang telah dia lakukan, banyak dari mereka yang melewatkan fakta yang jauh lebih menakjubkan. Jenderal itu memiliki kekuatan seorang ahli bela diri tingkat menengah.
Bagaimana mungkin dia bisa membunuhnya dengan mudah tanpa sedikit pun perlawanan? Hanya Patriark Geng yang menyadari hal ini dengan cermat. Sambil mendengus pelan pada dirinya sendiri, dia memandang Feng Jiu dengan rasa terkejut dan perhatian yang baru ditemukan. Dia dengan mudah membunuh seorang ahli bela diri yang hebat, sesuatu yang membutuhkan kekuatan bela diri yang luar biasa. Namun sepertinya hampir tidak ada kebrutalan yang terjadi padanya. Keterampilan, kemahiran dan ketangkasannya sepertinya mengatakan sebaliknya, belum lagi kecepatannya. Jenderal itu telah mencoba mundur, tetapi dia diblokir sejak dia melihatnya. Jelas sekali, ada kedalaman yang tidak diketahui pada kekuatannya yang tak terbayangkan. Tiba-tiba, rasa penasarannya terhadap nona muda Feng ini mulai tumbuh. Dia datang ke sini berpikir bahwa dia membutuhkan bantuan mereka, dan dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Namun apa yang terjadi menegaskan keyakinan dalam dirinya bahwa keluarga Feng tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Bahkan dengan lenyapnya Patriark Feng dan keadaan koma yang dialami Feng Xiao, meski begitu, tidak ada seorang pun yang berani mengacaukan kediaman Feng dengan nona muda Feng yang berjaga-jaga. Kecuali, apa hubungannya dengan pangeran mahkota negara Galop Hijau ini? Jika dia benar-benar bersikeras untuk memiliki dia, melihat bagaimana nona muda Feng mengacuhkan lamaran tersebut, jelas dia tidak berniat untuk bersamanya. Namun, seluruh insiden ini dimulai malam ini ketika Pangeran Mahkota Galop Hijau tertangkap sedang menyelinap ke kediaman Feng, di mana dia kemudian dipukuli habis-habisan. Memukuli Pangeran Mahkota Galop Hijau. Hehehe. Tampaknya itu adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh keluarga Feng. Melihatnya membunuh sang jenderal, ekspresi ketakutan muncul satu persatu di wajah para penjaga kerajaan di sekitarnya, dan mereka mulai menjauh darinya. Ratusan orang itu hanya dipimpin oleh dua jenderal, salah satunya kini tewas, sementara yang lainnya terluka parah. Jika mereka tetap maju menuju kediaman, bukankah mereka hanya akan menyegel nasib mereka? Kedua lelaki tua itu menyaksikan Feng Jiu membunuh pria itu. Meski begitu, mereka tetap merasa terkejut dengan keanehan dan ketegasannya. Bagaimanapun, mereka menganggapnya sebagai wanita cantik yang berpikiran sederhana. Mereka tidak mengira dia akan bertarung dengan tegas. Meskipun, jika dia adalah wanita biasa, tuan mereka tidak akan pernah berpikir dua kali terhadapnya. Melihat para penjaga kerajaan di sekitar mereka mundur beberapa langkah dengan ekspresi ketakutan dan gentar di wajah mereka, kedua lelaki tua itu menghela nafas dengan keras, dan salah satu dari mereka berteriak, "Tidak ada yang berubah. Jadi bagaimana jika dia mati? Apakah kamu lupa? Perintah Kaisar, serang pintu itu." Bersama nona muda Feng ini, tangkap semua orang di kediaman Feng itu. Mendengar ini, mata Feng Jiu membeku, dan saat dia hendak berbicara, dia mendengar teriakan marah yang membuatnya terpaku di tempatnya. "Mari kita lihat kamu mencobanya." Teriak suara bijak namun kuat yang membawa ki bela diri yang kuat. Saat suara itu terdengar, suasana nyata dan mistis akan memenuhi udara seperti air. Mendengar ini, orang-orang dari keluarga Geng sedikit terkejut, dan mereka menoleh ke belakang, secara bergantian, untuk melihat sosok berjubah abu-abu dengan cepat dan marah mendekat, diikuti oleh banyak lainnya. Menyadari siapa orang itu, pria dari keluarga Geng segera berlari menyambutnya. "Ayah, apa yang kamu lakukan di sini?" Patriark Geng dengan cepat bertanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Patriark tua akan muncul di sini. Namun, Patriark tua keluarga Geng mengabaikannya dan malah melangkah maju, dengan bijaksana mengamati kerumunan dan berhenti ketika dia melihat kedua lelaki tua itu. Dia kemudian berdiri di depan Feng Jiu. "Gadis Feng kecilku, tidak ada yang perlu ditakutkan. Meskipun kakekmu tidak ada di sini, aku di sini untuk melindungimu," kata Patriark Geng tua sambil menatap Feng Jiu yang menatapnya, tertekan oleh kegelapan. Anak malang itu ditakuti oleh orang-orang ini, dan sepertinya dia sedikit terkejut. Seorang anak kecil seperti dia yang tidak memiliki siapapun yang melindunginya sungguh merupakan hal yang menyedihkan. Memikirkan hal ini, hatinya mulai melembut, dan dia memaksakan kerutan di wajahnya untuk melunak menjadi senyuman. Dengan suara yang lebih lembut, dia berkata, "Gadis Feng kecilku, tidak ada yang perlu ditakutkan. Denganku di sini, tidak ada yang berani menyakitimu." Saat ini, orang-orang dari keluarga Feng tercengang, terutama Feng Jiu. Melihat ekspresi kasar pria tua ini berubah menjadi senyuman untuk mencoba menghiburnya dan mendengar kata-kata baik pria tua itu, Feng Jiu merasakan kehangatan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Dia ingat dia, patriark tua keluarga Geng, teman lama kakeknya selama bertahun-tahun.
Dia tahu bahwa dia sering mengunjungi kediaman itu ketika dia masih kecil, tapi sudah bertahun-tahun sejak dia terakhir kali melihatnya. Dan tetap saja, dia terlihat sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah pada dirinya. Namun, apa yang tidak pernah dia duga, di saat seperti ini, adalah dia akan menemukan pria ini berdiri di hadapannya dan mengatakan hal-hal baik kepadanya. Dia harus mengakui bahwa teman lama kakeknya ini memang pria yang baik. Menyadari hal ini, dia tersenyum manis padanya, dan dalam senyuman itu, ekspresi mengancamnya sepertinya menghilang. Tiba-tiba, dia tampak sama murni dan polosnya dengan gadis-gadis tetangga, dan jika para penonton tidak melihatnya sendiri, mereka tidak akan percaya betapa santai dia melepaskan cengkeramannya dari leher sang jenderal, matanya menatap manis ke arah pria yang lebih tua. Kakek Geng. Oh, gadis kecil Feng itu masih ingat kakek Geng. Kata patriark tua keluarga Geng, berseri-seri dengan bangga karena dia mengenalinya. Ya, kamu pernah membawakanku kue osmanthus sekali, kakek Geng, ketika aku masih kecil, kata Feng Jiu sambil tersenyum, wajahnya murni dan polos. Ah, hahaha, sungguh kenangan manis yang kamu miliki, gadis Feng kecilku. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu keluargamu, dan kamu masih ingat janggut tua sepertiku. Kamu adalah anak yang bijaksana dan berperilaku baik. Kata patriark tua itu, betapa senangnya melihatnya seolah-olah dia adalah cucunya sendiri. Kalau saja cucunya sendiri akan mengingatnya sebaik dia, setelah bertahun-tahun. Terlebih lagi, dia hanya memberi gadis itu beberapa potong kue, namun sampai hari ini, dia masih ingat. Andai saja orang lain tahu bahwa dia menganggapnya sebagai anak yang murni dan polos. Akan menjadi sesuatu yang berbeda jika mereka tidak melihatnya secara pribadi membunuh seorang pria tanpa mengedipkan mata, tapi mereka telah melihatnya bertindak begitu ruwet dan kejam. Mendengar patriark tua memanggilnya anak yang bijaksana dan berperilaku baik, kata-katanya sepertinya tidak cocok. Terlebih lagi, apakah ini benar-benar tempat dan waktu terbaik bagi mereka berdua untuk mengenang masa lalu? Berbaring di tanah tepat di samping mereka adalah zombie seorang pria yang masih hangat, dan mereka masih dikelilingi oleh lebih dari 100 pengawal kerajaan, bersama dengan dua tetua dari negara Galop Hijau. Semua kekuatan ini berdiri menatap mereka, dan tetap saja, tanpa sadar, keduanya terus berbicara. Melihat ini, Patriark Geng tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ayahnya masih belum melihat apa yang sedang terjadi dan belum melihat betapa kejamnya nona muda Feng. Mungkin dia benar-benar melihatnya sebagai gadis yang polos dan berperilaku baik. Yang begitu membuatnya merasa gelisah dan bingung tentang seluruh situasi ini, adalah bahwa temperamen jahat si gadis muda Feng, yang bersikap begitu bangsawan tanpa peduli, telah lenyap tanpa bekas. Berdiri di hadapan mereka sekarang, dia terlihat tidak lebih dari sekadar gadis rumahan yang tak berbahaya. Dia terdiam. Aku tahu semua tentang ini. Jangan khawatir, sayang. Kakekmu tidak ada di sini, kakek Geng ada di sini untuk melindungimu. Kata patriark tua keluarga Geng, sambil menganggukkan kepalanya saat dia berbicara kepada Feng Jiu. Saat dia memelototi para pengawal kerajaan di sekitar mereka, dia mulai berbicara dengan nada mengancam, bukankah kamu adalah pengawal kerajaan kemuliaan matahari? Kalau begitu, mengapa kamu mendengarkan perintah dua orang asing di sini untuk menyerang putri seorang pelindung negara kemuliaan matahari? Dasar preman tak berperasaan. Dengar apa yang aku katakan hari ini. Keluarga Geng membela kediaman Feng. Siapapun yang berani menyerang mereka, jangan salahkan keluarga Geng karena melawan. Mendengar ini, para pengawal kerajaan yang ingin maju sekarang bertanya-tanya. Ya, kedua orang itu adalah pria Galop Hijau. Jika mereka akan mendengarkan perintah seseorang, mengapa mendengarkan perintah mereka? Terlebih lagi, dengan satu jenderal tewas dan satu lainnya terluka, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur? Mengapa tidak memberi tahu kaisar terlebih dahulu dan pergi dari sana? Memikirkan hal ini, salah satu pengawal kerajaan mengeluarkan perintah untuk berkumpul kembali, dan orang-orang itu dengan cepat maju untuk membawa pergi kedua jenderal tersebut. Setelah mendekati kediaman dengan tergesa-gesa, orang-orang itu pergi dengan cepat. Semuanya agak memalukan. Melihat ini, raut wajah kedua lelaki tua itu menjadi gelap, dan menatap tajam ke arah patriark tua keluarga Geng. Salah satu dari mereka, dengan ekspresi mengancam, berteriak, dasar bodoh dan bodoh. Kamu ingin mengambil sikap. Baiklah, mari kita lihat apakah kamu memiliki apa yang diperlukan. Seketika, salah satu pria itu tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah patriark tua keluarga Geng dalam upaya untuk membunuhnya di tempat.
Sepertinya serangan mendadak ini dimaksudkan untuk melampiaskan kemarahan mereka pada Patriark Geng yang ikut campur dalam rencana mereka dan juga untuk mengejutkan Feng Jiu agar dia tahu bahwa tidak akan ada akhir baginya jika dia menentang rencana mereka. Negeri Galop Hijau. Melihat serangan lelaki tua itu, mata Patriark Geng menjadi gelap, lalu dia mendorong Feng Jiu ke belakangnya dan berkata, "Gadis Feng kecilku. Minggir." Seketika, dia mulai memunculkan kekuatan mistik dari dalam. Tiba-tiba, dia mulai berlari ke depan, tangannya mengepal erat, untuk menghadapi serangan lawannya. Feng Jiu, yang didorong mundur, menjadi putus asa. Orang tua itu telah mendorongnya keluar untuk menghadapi serangan itu sendiri. Dia menyaksikan sebuah kekuatan meledak dari lelaki tua itu dan melihatnya dengan mantap dan kuat berlari ke depan, tanpa rasa takut berhadapan dengan kultivator abadi yang lebih tua. Saat ini, dia dipenuhi dengan perasaan yang tak terlukiskan. Dia tersesat dalam perasaan campur aduk dan tergerak oleh tindakannya. Tersentuh, senyuman tulus diam-diam muncul di bibirnya, seperti mekarnya bunga lembut secara perlahan, membuatnya semakin cantik karena dia tergerak dari lubuk hatinya. Melihat ayahnya berhadapan dengan kultivator abadi yang lebih tua, hati Patriark Geng diliputi ketakutan. Lawannya adalah seorang kultivator abadi. Jika orang-orang ini memiliki basis kultivasi petarung biasa, mungkin ayahnya akan memiliki peluang, namun keduanya jelas telah mencapai tahap inti emas. Mengetahui kultivasi bela diri ayahnya, bisakah dia benar-benar memiliki peluang melawan para kultivator inti emas? Itu tidak mungkin. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Feng Jiu yang berpakaian merah, dan dia terkejut melihat senyum di wajahnya saat dia menyaksikan pertempuran berikutnya. Dia merasa kesal. Ada apa dengan nona muda Feng ini? Tidak bisakah dia melihat bahwa ayahnya bukan tandingan kultivator abadi itu? Hah! Salah satunya adalah kultivator mistik tingkat menengah, dan yang lainnya adalah kultivator abadi inti emas. Bagi orang-orang yang berkumpul di sana malam itu, kekuatan orang-orang ini benar-benar tak tertandingi, dan karena itu, ketika kekuatan dan keperkasaan kedua pria itu bergejolak satu sama lain, seolah-olah awan debu berputar dan kembali turun di sekeliling mereka, sehingga menyulitkan penonton untuk bernapas. Beberapa dari mereka yang berjaga-jaga yang kesulitan menahan serangan gencar ini diam-diam mundur jauh untuk menghindari tekanan kekuatan yang begitu besar. Kedua lawan itu bertarung begitu cepat sehingga orang yang melihatnya bahkan tidak bisa melihat gerakan mereka. Yang bisa mereka lihat hanyalah dua sosok abu-abu yang sedang bertarung, terkadang di udara dan terkadang kembali ke tanah. Kekuatan turbulen membengkak di sekitar mereka, setajam pedang, dan penonton tidak bisa menahan diri untuk menahan napas dalam ketegangan. Itu benar-benar pertarungan yang mengesankan. Para pengamat yang lebih lemah, meskipun mereka ingin bergabung, hanya diam saja. Pertempuran itu begitu sengit dan dahsyat sehingga tak seorang pun dapat membantu, dan kecuali seseorang memiliki kekuatan yang sebanding, mereka tidak bisa berharap untuk bisa mendekati mereka. Melihat lawan yang begitu kuat berduel, para penonton merasakan gelombang kegembiraan di hati mereka. Betapa mengesankannya memiliki kultivasi seperti itu. Kedua pria itu saling bertabrakan, dan ketika kekuatan mereka bertabrakan, hembusan udara yang kuat meledak keluar. Orang yang lebih kuat berdiri teguh, sedangkan orang yang lebih lemah terdorong mundur beberapa langkah, tersandung hanya untuk menjaga keseimbangannya. Ayah, menyaksikan Patriark tua itu dipukul mundur, kalah dari kultivator abadi, Patriark Geng berteriak saat dia bersiap untuk terjun ke dalam aksi, jika bukan karena kultivator inti emas tua lainnya yang berdiri di samping dengan tangannya di belakang punggungnya. Sambil mendengus dalam-dalam, kultivator abadi itu menjentikkan lengan bajunya, dan dia tergagap mundur beberapa langkah, Patriark Geng tidak bisa mendekat. Hah, jika kamu tidak mempunyai apa yang diperlukan, maka mundurlah. Kultivator inti emas menggeram, memandang dengan curiga ke arah Patriark Geng dan anak buahnya seolah-olah ingin menjelaskan bahwa dia bermaksud membunuh Patriark tua keluarga Geng hanya untuk mengejutkan mereka. Melihat peluang untuk menyerang kultivator inti emas yang melawan Patriark tua mereka, orang-orang dari keluarga Geng dengan cepat bergegas maju untuk menyelamatkan nyawa Patriark tua. Tiba-tiba, mereka berhenti, seolah-olah hati mereka telah direnggut, dan berteriak ketakutan. Ayah, kakek, Patriark. Mendengar putra dan cucunya berteriak ketakutan, orang tua itu menenangkan diri dan menyipitkan matanya. Seolah-olah dia tidak melihat tinju kematian yang dikirimkan oleh kultivator inti emas, dia dengan kesal berteriak kepada mereka, apa-apaan ini? Aku belum mati. Mendengar ini, Feng Jiu, yang berada di samping, tidak bisa menahan senyum. Kedua matanya tertuju pada lelaki tua itu, tapi apa yang tak seorang pun menyadarinya saat ini,
adalah kedua tangannya, yang tersembunyi di balik lengan bajunya, sedang bermain-main dengan jarum perak. Masih tersenyum ke arah leluhur tua itu, mata Feng Jiu dengan cepat beralih ke kultivator inti emas yang sedang menuju ke sini untuk menyerang. Saat dia diam-diam menjentikkan pergelangan tangannya, membuat jarum perak itu terbang, dia berteriak kepada patriark tua itu dengan nada memujanya, "Kakek geng bertahanlah. Kamu yang terbaik." Kultivator inti emas dikejutkan oleh tangisan Feng Jiu yang tiba-tiba. Pada saat itu, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak memedulikannya dan tersenyum dingin. Terbaik, nona muda Feng ini terlalu naif. Namun sedetik kemudian, raut wajahnya mulai berubah. Hahaha, ya, tentu saja, gadis Feng kecilkulah yang memiliki hatiku, tidak seperti anggota keluargaku yang hanya tahu bagaimana berdiri di pinggir lapangan dan melongo. Seperti anak nakal, patriark tua geng merasa gembira dengan sorak-sorainya. Sambil tertawa, dia melebarkan lubang hidungnya dan membuka matanya lebih lebar, mengumpulkan kekuatan seluruh tubuhnya ke dalam tangannya. Bergegas ke depan, dia berteriak, "Pemusnahan." Pada saat itu, ketua keluarga geng yang lama mendorong tangannya ke depan dan kekuatan yang tampak kuat dan mistis melonjak ke depan seperti gelombang yang keluar dari tangannya untuk menemui kultivator inti emas yang menyerang. Raut wajahnya telah berubah secara dramatis. Seketika, sepertinya sebuah kekuatan besar menghantam tubuh kultivator inti emas, dan pria itu sendiri terbang lebih dari 100 meter. Saat kekuatan besar menghantam tubuh kultivator inti emas, orang-orang di sekitar bisa mendengar suara tulang retak menjadi dua, namun karena jeritan rasa sakit yang memilukan dari kultivator inti emas, sepertinya tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Hah! Patriark tua keluarga geng menyaksikan kultivator inti emas dengan anehnya terbang tanpa sedikit pun perlawanan. Mengetahui bahwa lawannya adalah seorang kultivator inti emas, dia mengumpulkan kekuatan 10 ton untuk menyerangnya, tetapi dia seharusnya menunjukkan setidaknya perlawanan terhadap serangannya kan. Apa yang baru saja terjadi? Selain sang patriark tua, yang sedikit terkejut dengan kekuatannya sendiri, para penonton tanpa berkedip terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Itu adalah seorang kultivator inti emas. Kapan seorang kultivator bela diri tingkat menengah seperti dia mendapatkan keterampilan untuk mengalahkan seorang kultivator inti emas? Bagaimana dia bisa mengirimnya terbang dengan satu pukulan? Itu tidak mungkin. Tuan, kapan patriark tua itu menjadi begitu kuat? Salah satu pria dari keluarga geng bertanya, menelan ludah karena terkejut, matanya tertuju pada sang patriark tua. Emosi patriark geng berfluktuasi dengan hebat dari titik tertinggi baru ke titik terendah baru. Dia juga merasa bahwa itu tidak bisa dipercaya dan bertentangan dengan alasan, tapi dia tidak tahu apa yang terasa bagi guru tentang apa yang baru saja terjadi. Lagi pula, semua orang tahu bahwa keduanya bertarung tanpa bantuan apapun, tetapi melihat kultivator inti emas itu terbang dari pukulan 10 ton milik leluhur tua itu. Sementara itu, kultivator inti emas lainnya menatap dengan marah ke arah patriark tua keluarga geng dengan tatapan tak percaya. Sambil mengumpat, dia berkata, "Ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak benar." Menatap kedua tangannya sendiri dengan tidak percaya, patriark geng tua yang kebingungan itu masih ragu ketika dia mendengar suara terkejut dan bersemangat. "Kakek geng, kamu luar biasa." Patriark keluarga geng yang tua mengangkat kepalanya, terkejut melihat gadis kecil Feng sudah berdiri di depannya. Kedua matanya berseri-seri saat dia menatapnya dengan penuh kegembiraan. Melihat ini, sang patriark tua sangat gembira dan merasakan gelombang kebahagiaan, benar-benar melupakan segala kekhawatiran yang baru saja dia alami. Dia tertawa terbahak-bahak, "Sepertinya kemampuanku tidak terlalu buruk, ya." Hahaha. Menggosok punggung bawahnya dengan satu tangan dan menarik janggutnya dengan tangan yang lain, sang patriark tua melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa puas pada dirinya sendiri. Melihat ini, Feng Jiu menyeringai dan tidak bisa tidak menyadari betapa miripnya patriark tua keluarga geng dengan kakeknya sendiri. Mengalihkan pandangannya sedikit, dia melihat ke arah kultivator inti emas yang terbang saat secercah cahaya melewati matanya. Jika lawannya bukan seorang kultivator inti emas, yang dilindungi oleh basis kultivasinya selama bertahun-tahun, serangan patriark tua keluarga geng pasti akan merenggut nyawanya. Namun sekarang, tampaknya pria tersebut harus pulih setidaknya selama 2 atau 3 minggu. Pada titik ini, lelaki tua lain yang baru saja pulih dari keterkejutan atas apa yang telah terjadi tidak melangkah maju untuk menantang patriark tua keluarga geng, melainkan pergi ke lelaki tua lain yang masih tergeletak di tanah. Membantu dia berdiri, dia menegur pria itu dan berkata, "Ada apa denganmu?"
Bagaimana mungkin kamu tidak bisa menahan pukulan sederhana seperti itu? Batuk 2 kali dan mengeluarkan segumpal darah, lelaki tua lainnya memegangi dadanya kesakitan saat dia dibantu berdiri. Rasanya seperti tulang dada retak dan dia menderita luka dalam yang serius. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah patriark tua itu. Pergi, ayo keluar dari sini. Dia berteriak dengan nada mencemooh saat kemarahan membara di dalam hatinya. Dia, seorang kultivator inti emas, merasa malu telah dikalahkan begitu saja oleh seorang kultivator bela diri tingkat menengah rendahan. Melihat ini, lelaki tua lainnya menggumamkan sesuatu dengan pelan dan membantu lelaki itu dengan cepat pergi. Bagus, hebat, hahaha. Paduan suara yang gembira dan tawa yang nyaring meletus memenuhi udara malam ketika orang-orang yang berdiri di sekitar dipenuhi dengan pujian yang tulus dan rasa kegembiraan melihat 2 kultivator inti emas dipermalukan sedemikian rupa. Mendengar gelak tawa dan pujian saat mereka meninggalkan tempat kejadian menimbulkan rasa malu yang menyengat pada kedua pria tersebut. Tunggu saja, kultivator inti emas yang marah balas membentak mereka, yang hanya menambah geli mereka. Biasanya, ancaman seperti ini akan membawa beban tertentu, tapi begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, kerumunan itu sepertinya hanya tertawa lebih keras. Ayah, ada apa? Kata Patriark Geng sambil berlari ke sisi Patriark keluarga Geng yang lama, memeriksa luka-luka akibat pukulan terakhir yang diterimanya. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, baiklah, kata Patriark tua keluarga Geng sambil melambaikan tangan agar putranya menjauh darinya. Sambil tersenyum manis pada Feng Jiu, dia berkata, gadis Feng kecilku, aku tahu ini sudah larut, tapi aku masih punya sesuatu yang perlu aku diskusikan denganmu. Mendengar ini, Feng Jiu agak terkejut, tetapi dia tersenyum dan berkata, silakan, kakek Geng. Berbalik sedikit, dia memberi isyarat padanya untuk memasuki kediaman. Semua orang sudah kembali. Ayo ikut aku, kata Patriark tua keluarga Geng sambil berbalik, memberi isyarat agar Patriark Geng masuk juga. Melihat ini, Patriark Geng mengangguk dan mengikuti Patriark tua itu ke kediaman Feng. Feng Jiu dengan cepat mengamati ruangan itu dan kemudian berkata kepada Kikang dan yang lainnya, karena semua pengawal Feng ada di sini, lakukan yang terbaik. Ambil posisimu di sekitar kediaman Feng dan tunggu perintahku. Ya, beberapa pria menanggapi dengan hormat. Mereka menunggu sampai dia masuk untuk saling memandang, dan dengan bersiul, pengawal Feng yang tersebar di kerumunan langsung muncul. Satu demi satu, mereka dengan cepat berlari ke depan untuk memperhatikan dan menunggu perintah mereka. Di kediaman Feng, setelah Feng Jiu memimpin Patriark Geng dan Patriark Geng ke aula utama, para pelayan membawakan teh dan segera pergi kemudian. Selain Leng Xuang yang berdiri di samping Feng Jiu untuk menjaganya, yang ada hanyalah Patriark Geng dan putranya. Semua orang berdiri menunggu di luar. Gadis Feng kecilku, aku telah bermeditasi tertutup selama beberapa waktu, dan aku baru mendengar tentang masalah keluargamu ketika aku muncul. Dengan hilangnya kakekmu dan ayahmu dalam keadaan koma, bagaimana rencanamu menghadapi apa yang terjadi selanjutnya? Kata Patriark tua keluarga Geng, langsung membahas masalah yang ada, tanpa melakukan basa-basi. Kakek Geng, kamu tidak perlu mengkhawatirkan keluargaku. Seperti yang kamu lihat malam ini, tidak mudah bagi orang-orang itu untuk memanfaatkan kami. Aku punya kemampuan dan kepercayaan diri untuk melindungi diri kami, katanya sambil tersenyum percaya diri. Sepertinya dia tidak pernah menganggap sulit musuh-musuhnya itu. Sang Patriark tua dan putranya merasa sedikit tidak nyaman dengan kepastiannya dan tidak dapat membayangkan apa yang membuatnya begitu percaya diri. Dan bagaimana dengan putra mahkota galop hijau ini? Murongbo adalah satu hal, dan jika kita bergabung bersama dengan keluarga dan kekuatan lain untuk melawannya, Murongbo tidak akan pernah berani macam-macam denganmu. Namun, putra mahkota galop hijau ini, aku khawatir bahwa kekuatan gabungan kita masih belum cukup, kata Patriark Geng dengan ekspresi khawatir ketika dia berbicara tentang apa yang paling menyusahkannya. Mendengar ini, Feng Jiu tersenyum lemah dan berkata, malam ini, keluarga Geng berdiri untuk mendukung kami, dan saya khawatir hal ini akan membawa masalah pada keluarga Anda juga. Saya meminta kakek Geng untuk membiarkan masalah ini pada kami sendiri. Tolong lakukan tidak ikut campur atau aku takut keluarga Geng akan terperosok dalam hal ini juga. Adapun apa yang harus dilakukan mengenai hal ini, berhenti sejenak, dia menyeringai dan berkata, aku yakin aku akan memikirkan sesuatu. Mendengar ini, Patriark tua keluarga Geng sedikit terkejut, dan Patriark Geng juga terkejut. Dia mengira nona muda Feng akan berusaha mempertahankan dukungan apapun yang dia dapat temukan,
dan dengan keluarga geng yang membela dia, dia akan mampu membela keluarga Feng. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menolaknya karena dia khawatir dengan keselamatan mereka. Itu benar-benar di luar dugaannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga seperti keluarga Feng, yang tidak memiliki anak laki-laki, dapat membesarkan gadis yang cerdik dan percaya diri seperti nona muda Feng. Dia memang jarang. Namun, mengingat bagaimana dia tersenyum pada membunuh jenderal itu tanpa mengedipkan mata pada saat berikutnya, gerakannya yang tegas dan kejam mengingatkannya bahwa dia tidak selugu penampilannya. Namun ayahnya sepertinya masih melihat nona muda Feng, tersenyum begitu manis, sebagai gadis kecil yang murni dan berperilaku baik. Patriark Geng merasa tidak nyaman ketika dia mendengarkan ayahnya menceritakan kejadian tersebut dan menyebutkan hal-hal lain, mengkhawatirkan Feng Jiu seolah-olah dia adalah cucunya sendiri. Patriark tua keluarga Geng berbicara dengan Feng Jiu di aula utama selama hampir 1 jam. Meskipun dia bertanya tentang kondisi Feng Xiao, Feng Jiu tidak pernah menjawabnya secara langsung, dan hanya setelah dia secara pribadi mengantar kedua pria itu keluar gerbang barulah dia pergi ke kamar ayahnya untuk memberitahunya tentang bagaimana keluarga Geng membela mereka. Adapun Murong Yisuan, ketika dia mendengar apa yang terjadi malam itu di kediaman Feng, dia berdiri diam di depan jendela untuk waktu yang lama, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di istana, Murong Bos sangat marah. Setelah menerima laporan kejadian tersebut, suara umpatannya yang membahana menggema di seluruh koridor istana. Ketika dia mendengar tentang keluarga dan kekuatan yang membela keluarga Feng, seluruh tubuhnya tampak gemetar karena marah. Baik, hebat. Saat keluarga Feng jatuh, mereka akan menyesali hari di saat mereka melawanku. Adapun putra mahkota galop hijau yang sedang beristirahat di istana. Berbaring di kursi panjang, Ni Teng, yang wajahnya ditutupi salep, mendengarkan dengan mata tertutup saat pria paruh baya di sampingnya melaporkan kejadian malam itu. Keduanya telah merencanakan untuk menangkap orang-orang yang menyerang Yang Mulia dari kediaman Feng dan tidak pernah mengira hal ini akan terjadi. Salah satu dari mereka masih berlutut di ruangan menunggu hukuman, dan kami telah memanggil dokter untuk yang lainnya yang luka-lukanya berat. Pria parubaya itu dengan hati-hati menceritakan kejadian tersebut. Tidak yakin apakah Yang Mulia tertidur atau tidak, dia mendengarkan napasnya dengan cermat. Andai saja mereka berdua, yang pergi tanpa perintah Yang Mulia, benar-benar menarik seseorang kembali, segalanya tidak akan menjadi canggung. Namun terpaksa melaporkan aib seperti ini, dia tidak yakin bagaimana Yang Mulia akan menanggapinya. Mendengar laporan tersebut, Ni Teng dengan cepat membuka matanya untuk menatap pria parubaya itu dan berkata dengan muram, apakah kultivator inti emas tidak sebanding melawan kultivator bela diri tingkat menengah? Apakah kamu mencoba menghiburku? Bawahanmu tidak akan pernah berani. Tapi kultivator inti emas itu benar-benar terluka. Tulang dadanya retak, dan lukanya parah. Adapun apa yang menyebabkan dia dikalahkan, bawahanmu sudah bertanya kepada dokter apakah dia diracuni, dan aku percayalah bahwa kita akan mendapat jawaban secepatnya. Setelah menyelesaikan laporannya, pria itu segera menundukkan kepalanya, takut untuk menatap tatapan Yang Mulia. Mungkin mereka meremehkan keluarga Feng. Tidak hanya ia dan Yang Mulia menemukan diri mereka di bawah kontrol dan keinginan dari si gadis muda Feng di jalan, sekarang, di sini di kemuliaan matahari, di mana mereka telah berpikir bahwa orang-orang takut bahkan bersin di sekitar Yang Mulia, siapa yang akan menyangka bahwa pria-pria dari kediaman Feng akan mengirim pulang Yang Mulia dengan bibir terluka. Sekarang, setelah malam ini, seorang kultivator inti emas yang hebat dikalahkan oleh tangan seorang kultivator bela diri tingkat menengah. Membiarkan segala sesuatunya dengan cara seperti ini pasti akan membuat mereka merasa malu. Bagaimanapun, ini sudah tidak terkendali. Dan itu semua hanya untuk seorang gadis. Itu sama sekali tidak masuk akal baginya. Mengapa Yang Mulia rela membiarkan dia menyeretnya seperti ini? Jika dia benar-benar ingin memilikinya, dia bisa mengirim seseorang untuk menjemputnya dan kejadian malam ini tidak akan pernah terjadi. Mengapa harus bersusah payah? Namun, meskipun dia merasa marah dan frustrasi, dia hanya bisa merenungkan segala hal itu dengan diam. Berbicara, tidak, dia terlalu menyukai hidupnya untuk melakukan sesuatu yang bodoh seperti itu. Setelah dia berbicara, keheningan memenuhi ruangan saat Ni Teng terus terbaring tak bergerak di kursi empuknya dengan mata terpejam. Apa yang ada di kepalanya? 30 menit kemudian, seorang dokter masuk tepat saat dia diumumkan kepada putra mahkota. Sambil membungkuk hormat pada Ni Teng, dia berkata, bawahanmu membungkuk di hadapan Yang Mulia. Bicaralah, kata Ni Teng singkat, matanya masih tertutup.
Yang mulia, bawahan Anda menemukan ini. Dia mengambil jarum perak dari jubahnya dan menunjukkannya kepada Yang Mulia yang segera membuka matanya untuk melihat apa yang ada di tangannya. Pria itu dengan cepat menjelaskan, jarum perak ini ditemukan di Dantian Penatualin. Dia mengatakan bahwa dia merasakan rohnya tiba-tiba menyempit, jadi bawahan Anda memeriksa titik aku bocah turnya dan menemukan jarum perak ini di sana. Untuk dapat menembus titik ini dengan sangat presisi, siapapun yang menggunakan ini pasti seorang ahli medis. Berhenti sejenak, dokter melanjutkan, jadi, saya yakin bahwa Penatualin tidak kalah di tangan kultivator bela diri tingkat menengah itu. Dia dikalahkan oleh seorang dokter yang terampil. Namun, menurut penceritaan ulang mereka, tidak ada yang menggerakkan satu otot pun, jadi tidak jelas siapa yang melemparkan jarum ini. Untuk menyerang kultivator inti emas dengan senjata rahasia seperti ini dan tidak ketahuan, sudah jelas bahwa orang ini bukan hanya tuan terlatih dalam seni medis, tingkat kultivasi mereka juga berada pada tingkat tersendiri. Namun, yang sangat membingungkan mereka adalah bahwa di negara kecil kelas 9 seperti ini, mungkin ada dokter yang begitu terampil. Siapa yang tahu kapan mereka akan bertatap muka dengannya? Seorang ahli medis, tanya Niteng sambil menatap pria parubaya di sampingnya. Sambil mengangkat alisnya, dia berkata, apakah kamu melewatkan sesuatu dalam penyelidikan yang aku kirimkan kepadamu? Bagaimana orang seperti itu bisa melindungi keluarga Feng? Mengatakan ini, sepertinya dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang lain ketika percikan cahaya tampak berkedip di matanya yang gelap dan merenung. Yang mulia, saya khawatir orang ini tidak lain adalah dokter hantu. Seperti yang mereka katakan, seekor naga bergerak dengan kemampuan sihir yang sulit dipahami, dan harapan untuk menemukan keberadaannya sangat tipis. Tampaknya dia memiliki koneksi dengan pasar gelap, jadi saya yakin kita sedang mengalami kerugian. Pria parubaya itu berkata dan menghela nafas sambil dengan setia melapor kepada Yang Mulia. Dokter hantu telah menyebabkan banyak masalah sejak dia terakhir kali terlihat di Galop Hijau. Ramuan medisnya sangat berharga. Memang benar, kamu akan terdesak untuk menemukan seorang alkemis dengan nilai yang sebanding bahkan di Galop Hijau. Itulah sebabnya pasar gelap, dengan tentakelnya yang menjangkau banyak kerajaan berbeda, akan melindunginya sebagai tamu terhormat. Siapa yang mengira keluarga rendahan seperti keluarga Feng bisa berteman dengan legenda seperti dokter hantu? Katanya sambil nyengir saat memikirkan gadis cantik yang mempesona itu. Sambil menghela nafas, dia berkata, sayang sekali dokter hantu mencoba mengambil wanitaku. Mendengar ini, pria parubaya itu menundukkan kepalanya sedikit dan berdiri di samping dengan hormat. Melihat ke wajah Niteng, yang masih ditutupi lapisan salep tebal, dengan gelisah, dokter ingin menegurnya karena tidak beristirahat sampai wajahnya sembuh. Bagaimana mungkin dia masih merindukan nona muda Feng? Pasti telinganya masih berdenging karena pemukulan terakhir. Yang mulia, Kaisar Kemuliaan Matahari ada di luar dan ingin bertemu dengan Anda, lapor seorang pria yang baru saja masuk. Sambil melirik wajah bengkak Niteng, dia dengan cepat dan malu-malu menurunkan pandangannya. Niteng, tentu saja, memperhatikan sorot mata pria itu dan memelototinya, berkata, biarkan dia masuk. Ya, Yang Mulia, kata pria itu, dan dia segera mundur keluar ruangan. Tak lama kemudian, Murongbo masuk. Saat melihat Niteng berbaring di kursi empuk, dia dengan cepat memberi hormat dan berkata dengan marah, Yang Mulia, putra mahkota, keluarga Feng telah melewati batas. Kelancangan mereka sudah berlangsung terlalu lama. Sampai mereka memperlakukan Anda sedemikian rupa. Sebelum ini, aku sudah mengirim anak buahku untuk menangkap mereka, tapi aku gagal menyadari bahwa anak buahku sama sekali tidak berharga. Untuk kembali dengan tangan kosong, aku. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Niteng memotongnya. Itu sebabnya kamu datang ke sini. Kata Niteng, meliriknya dan berbicara dengan nada menegur. Mendengar ini, Murongbo berdeham, menegakkan tubuhnya, dan berkata, sebenarnya, saya datang ke sini karena saya ingin berbicara dengan Yang Mulia tentang masalah lain. Mengingat ketidaktahuan yang mencolok dari kediaman Feng, Yang Mulia tidak perlu melakukan gerakan apapun, tetapi saya khawatir kediaman Feng akan sia-sia. Meskipun, dengan kekuatan negeri Galop Hijau, perlawanan seperti yang kita hadapi dari kediaman Feng bisa dengan mudah dipadamkan. Mengingat kecenderungan Anda terhadap nona muda Feng, mungkin dia bisa dibawa kembali ke sini secara langsung untuk mendapatkan sedikit pendidikan. Apakah kamu memberitahuku bagaimana mengatur urusanku sendiri? Katanya dengan suara rendah dan dingin, seolah-olah dia memancarkan aura suram yang membuat punggung Murongbo merinding.
Merasakan kulit di wajahnya menegang, Murongbo dengan cepat membalas, "Tidak pernah, Yang Mulia. Hanya saja saya melihat Yang Mulia tidak perlu bekerja keras mengejar gadis rendahan sedemikian rupa." Pria parubaya yang hadir itu mengangguk pelan pada dirinya sendiri sebagai tanda setuju. Dia juga merasa bahwa tidak perlu melakukan apapun untuk gadis bodoh. Seorang gadis. Jika Yang Mulia sangat menginginkannya, dia bisa mengirim seseorang untuk menjemputnya. Mungkin, begitu dia memilikinya, rasa ingin tahu Yang Mulia akhirnya akan berkurang. Memikirkan hal ini, dia berpikir mungkin aku harus menemukan cara untuk mengantarkan nona muda Feng ke kamar Yang Mulia. Setelah memandang ke arah Murongbo dengan curiga, dia menoleh ke arah dokter dan bertanya dengan suara rendah dan memerintah, "Apakah luka di wajahku akan membaik besok?" Mendengar ini, dokter segera melihat ke arah Niteng, dan melihat salep hitam di wajahnya, dia menurunkan pandangannya dan menjawab dengan hormat, "Salep yang digunakan Yang Mulia sekarang adalah salep roh hitam berharga dari galop hijau, yang didambakan karena khasiatnya yang menakjubkan, digunakan untuk memperlancar peredaran darah. Dengan salep ini, bengkak dan memar di wajah Yang Mulia akan sembuh jauh sebelum besok pagi tiba." Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Mendengar ini, Murongbo merasa iri. Tentu saja, pusat kekuatan kelas 6 akan memiliki keajaiban menawan seperti ramuan seperti ini yang meningkatkan sirkulasi darah. Jika dia menggunakan salep biasa untuk memar seperti itu, dia akan tetap bengkak dan menderita selama berhari-hari. Tak kusangka ia akan menjadi seperti baru dalam beberapa jam dengan salep roh hitam mereka yang luar biasa itu. Andai saja Murongbo bisa melihat cara mistik yang digunakan untuk membuat obat yang begitu nikmat. Mendengar prognosis dokter, suasana hati Niteng agak cerah. Menutup matanya lagi, dia berkata, "Suruh orang-orang menurunkan mahar dari pesawat. Kita berangkat ke kediaman Feng besok pagi." Mendengar ini, pria parubaya itu hampir melompat dan dengan cepat menjawab, "Baik, Yang Mulia." Kemudian, sambil melangkah keluar pintu, pria itu memberikan perintah Yang Mulia kepada bawahannya untuk menurunkan mahar dari pesawat. Hal pertama yang harus dilakukan besok pagi, mereka akan mengikuti Yang Mulia ke kediaman Feng. Baginya, jika Yang Mulia memerintahkan seseorang untuk menjemputnya dari kediaman, masalah ini bisa diselesaikan lebih cepat. Mereka ditemani oleh 8 kultivator inti emas, 4 di antaranya adalah kultivator inti emas puncak. Bersama mereka ada lebih dari 100 pengawal, jadi meninggalkan tempat dengan si gadis muda Feng adalah sesuatu yang hampir pasti terjadi. Mendengar perintah Niteng, Murongbo mengatupkan kedua tangannya dan mundur, dipenuhi kegembiraan. Dia berpikir dalam hati bahwa tidak peduli trik apapun yang dilakukan Feng, mereka tidak akan pernah bisa menghalangi tekad Niteng untuk berangkat ke galop hijau bersama Feng Qingge. Setelah Feng Qingge pergi, kediaman Feng tidak akan mempunyai pilar lagi untuk menjaganya tetap berdiri. Jika dia menyalakan api lebih jauh, keluarga Feng akhirnya akan menemui akhir yang tak terelakkan. Memikirkan hal ini, Murongbo sangat gembira, dan dia tidak bisa menahan tawa kegirangan. Pada pagi hari kedua, suara retakan kembang api muncul 3 kali saat fajar, membangunkan warga kota bulan berawan yang mengantuk. Bergegas keluar untuk melihat dari mana suara itu berasal, orang-orang terkejut melihat iring-iringan panjang para pria membawa barang mahar menuju kediaman Feng. Mengikuti di belakang prosesi untuk memastikan mereka tidak melewatkan apapun, orang-orang mulai mengobrol satu sama lain, dan segera diketahui bahwa ada 8 kultivator berkuda di tengah-tengah prosesi, dan di dalam kereta mewah yang mereka bawa adalah tidak lain adalah Yang Mulia, putra mahkota galop hijau, Niteng. Apakah itu berarti putra mahkota galop hijau benar-benar akan mengambil nona muda Feng sebagai selir sampingnya? Aku pikir keluarga Feng menolak tawaran itu. Menurutmu dia akan mengambilnya dengan paksa? Kata salah satu penonton. Apa salahnya memaksakannya? Kata yang lain, saat ini, semua orang menghormati ketika kamu hidup dengan unjuk kekuatan. Lihat saja betapa kuatnya pasukan galop hijau. Kaisar tidak akan pernah macam-macam dengan mereka. Apakah menurutmu keluarga Feng akan mencoba melakukan perlawanan? Menurutmu apa yang terjadi tadi malam? Prosesi mahar pagi ini membuktikan bahwa dia akan mengambilnya dengan paksa. Menurutku, putra mahkota galop hijau tidak akan beristirahat sampai nona muda Feng bergabung dengan haremnya. Astaga, bicara tentang wajah yang bisa meluncurkan 1000 kapal. Kata orang ketiga, benar, reputasi nona muda Feng sebagai wanita cantik yang mempesona pasti telah menyebar jauh dan luas. Aku ragu ada orang yang bisa membelanya seperti terakhir kali. Jika seseorang sekuat ini mengincarnya, bagaimana dia bisa melarikan diri? Tentu,
Tapi semua orang tahu dia hanyalah selir biasa. Kata yang keempat. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a